Kalau ditanya salah satu smartphone terbaik di 2020 ini, gue nggak ragu jawabannya adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini, gue pengen menyampaikan final review gue tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Jadi di beberapa kesempatan sebelumnya, gue udah sempat ngebahas mengenai kelebihan-kelebihan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini, entah di video YouTube maupun di postingan Instagram gue. Nah, di video kali ini gue pengen melengkapi itu semua dengan informasi-informasi yang gue rasa kalian gak akan dapatkan di brosur dari smartphone-nya, atau kalaupun kalian datang ke tokonya dan nyobain langsung, kalian gak akan dapat informasi ini. Karena gue mau bahas mengenai durabilitas dari baterainya dan juga optimalisasi dari kameranya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita bahas. Dan pada saat video ini dibuat, atau sekitar November 2020, harganya ada di kisaran 17,9 atau 18 juta kurang sedikit. Dan sebagai selayaknya flagship, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini memiliki baterai yang performanya bagus. Dengan baterai 4500 mAh, menurut gue aman untuk ngomong smartphone ini tahan dipakai seharian beraktivitas. Karena pada real life testnya pun, gue memakai smartphone ini seharian dan itu bisa bertahan dengan baik. Tapi kalau kalian memiliki kebutuhan yang berbeda dengan gue, tentu hasilnya akan sedikit berbeda. Makanya di sini gue tampilkan hasil battery benchmark gue dalam berbagai skenario aktivitas, mulai dari web browsing hingga simulasi pengambilan gambar secara nonstop dan juga yang lainnya. Ini gue tes menggunakan aplikasi benchmarking khusus dan gue dapatkan hasil yang bervariasi, mulai dari 4 sampai 10 jam dan overall di angka 7 sampai 8 jam. Dan untuk pengisian dayanya menurut gue juga cepat. Karena gue tes di kondisi 5% baterai hingga penuh ke 100% cuma makan waktu 1 jam 8 menit dengan fast charging 25 watt. Jadi bisa gue simpulkan kalau performa baterai di smartphone ini menurut gue cukup baik. Dan sekarang kita beralih ngebahas mengenai kameranya. Dan sebelum gue pakai smartphone ini, gue tuh punya beberapa asumsi tentang kamera dari smartphone ini. Dan menurut gue setiap orang pun juga kayaknya begitu. Kalian belum pakai smartphone-nya, tapi kalian punya asumsi di kepala kalian dan begitu mencoba smartphone-nya, mungkin ada yang benar asumsinya, ada yang salah asumsinya. Dan begitupun gue punya 3 asumsi tentang smartphone ini, terutama di bagian kameranya. Asumsi pertama, hasil fotonya akan biasa aja. Asumsi kedua, video 8K-nya itu cuma gimmick. Dan asumsi ketiga gue, Pro Video yang ada di smartphone ini akan sungguh-sungguh membantu. Dan setelah gue nyobain selama beberapa bulan ini, asumsi gue mulai terjawab satu persatu. Misalkan untuk asumsi pertama, hasil fotonya akan biasa aja. Well, untuk foto quality sebenarnya gue nggak punya kapabilitas yang expert atau yang gimana-gimana. Karena kebutuhan gue hanya untuk sosial media dan kadang buat konten juga untuk sosial media. Gue bukan bikin galeri foto atau untuk estetik jurnalistik. Dan menurut gue, untuk sosial media hasil fotonya memang biasa aja. Maksudnya adalah biasa standarnya Samsung. Kalau lo suka dengan kualitas foto ala Samsung yang memiliki warna yang balance, dynamic range yang bagus, dan tingkat sharpness yang cukup, menurut gua kalian akan suka dengan hasil fotonya. Apalagi kamera telefoto 12 megapikselnya bisa melakukan 5 kali optical zoom, sehingga bisa ambil gambar hingga 50 kali pembesaran, and that's really good. Dan kemudian untuk asumsi yang kedua, 8K video recordingnya cuma gimmick aja. Dan ya, untuk hasil 8K sebenarnya hasil resolusinya beneran 8K. Lebih tepatnya adalah 7680 x 4320 piksel. Dan hasil FPS-nya 23,976 fps. Untuk hasil video menurutku cukup oke, memiliki skin tone yang baik, dan dynamic range-nya juga bagus. Dan gak lupa juga ngebahas autofocusnya yang bagus banget, karena ini menggunakan infrared sensor. Yang kalau menurut Samsung namanya adalah laser autofocus, dan ini beneran bisa menangkap fokus dengan cepat di objek bergerak. Dan menurut gue pribadi, sebenarnya color-nya Samsung, entah untuk foto maupun video, itu khas banget. Hasilnya itu udah di-balancing atau diseimbangkan secara otomatis oleh smartphone ini, exposure maupun warnanya. Jadi untuk hasil yang nggak mau repot, sebenarnya smartphone ini udah bagus banget. Dan menurut gue, ini bukan gimmick. Dan juga artinya asumsi kedua gue itu salah. Dan kita masuk ke asumsi gue yang ketiga, kalau Pro Video di smartphone ini akan sungguh-sungguh membantu. Dan menurut gue untuk asumsi yang ini, gue tepat. Karena memang Pro Video di Note 20 Ultra ini adalah fitur yang udah gue tunggu dan memang terbukti bagus. Fitur Pro Video itu sempat menghilang sebenarnya ketika Note series saat itu atau Note 10 Plus mendapatkan update Android Oreo. Dan akhirnya kembali lagi, malahan di Note 20 Ultra ini semakin baik fiturnya. Karena pengaturan manualnya bukan hanya kamera aja. Kita tidak hanya bisa mengatur white balance, autofocus, exposure, shutter speed, ISO, dan bahkan bukan hanya menampilkan preview histogram, tapi juga ada pengaturan audio input. Kita bisa rekam pakai mic depan, belakang, ataupun keduanya.
Atau bahkan kita bisa pakai audio eksternal, atau juga pakai Bluetooth untuk koneksi ke earphone, misalkan Galaxy Buds Live. So, bisa gue bilang, Pro videonya ini benar-benar membantu. Dan ya, itu adalah jawaban untuk asumsi-asumsi gue tentang kamera dari smartphone ini. Dan sebenarnya smartphone ini lebih dari itu karena seperti yang kalian tahu, ada beberapa fitur yang juga menarik dan menurut gue berguna banget untuk sebagian orang. Misalkan adalah Samsung DeX. Karena Samsung DeX di smartphone ini bisa wireless, artinya kalian bisa terhubung dengan layar secara wireless tanpa kabel. Dan bisa mengoperasikannya seperti selayaknya sebuah komputer. Dan ini bisa membantu untuk kalian yang suka dengan presentasi. Apalagi smartphone ini adalah seri Note, jadi ada S Pen-nya. Dan S Pen-nya ini jelas membantu banget untuk kalian berproduktivitas. Entah melakukan catatan ataupun membuat konten. Dan buat kalian yang pengen ngelihat keunggulan-keunggulan utama dari smartphone ini, kalian bisa cek lagi video gue yang sebelumnya atau cek Instagram gue @wisnukumoro karena di sana gue bercerita banyak tentang kelebihan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Bahkan kalau kalian ngecek highlight yang ada di Instagram gue, kalian bisa ngecek hasil foto aktual kalau ini dipakai untuk bersosial media. Dan sebagai penutup, menurut gue Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini adalah smartphone terbaik Samsung pada saat ini. Terlepas dari keberadaan Fold series yang memang price point-nya lebih tinggi, tapi menurut gue sebenarnya Note series ini adalah unggulan dari Samsung. Aspek kebutuhan menurut gue bisa dipenuhi dengan spesifikasi yang memadai dan fitur yang super banyak dan lengkap. Kemudian untuk aspek keinginan ini juga bisa terpenuhi dengan pilihan warna yang banyak dan juga desain yang bagus. Paling tinggal aspek terakhir yaitu adalah aspek kemampuan kalian. Jadi kalau kalian merasa ini sesuai dengan budget kalian dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian bisa langsung pilih smartphone ini. Tapi kalau dari kemampuan kalian ini terasa kurang pas gitu ya, kalian bisa pilih varian yang lain yaitu adalah Note 20. Dan untuk pembahasan mengenai Note 20, kalian bisa cek reviewnya di channelnya Gadgetainment karena di sana dibikin review Samsung Galaxy Note 20. Jadi ya kayak bagi-bagi tugas. Di sini Note 20 Ultra, di sana Note 20. So, my final statement, kalau ditanya salah satu smartphone terbaik di 2020 ini, gue nggak ragu jawabannya adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan sekian final review dari gue untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra dan kira-kira untuk Note seri berikutnya, apa sih yang kalian harapkan? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!